Shalom, selamat sore buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Saya percaya bahwa kita semuanya baik-baik saja dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Walaupun saat ini ada situasi yang tidak baik gitu ya, tapi kita percaya ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, kita saat ini ada dalam program 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan hari ini kita berada di hari yang ke-9. Ya, semuanya karena pertolongan Tuhan, kita boleh ada bersama-sama untuk berdoa dan menantikan janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya juga banyak di antara kita yang dijamah oleh Tuhan, yang dilawat oleh Tuhan, dan dipenuhi Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mungkin bagi kita yang mengikuti program ini, tetapi kok saya belum dijamah oleh Roh Kudus ya? Kok saya belum penuh dengan Roh Kudus ya? Ya, jangan putus asa, jangan kecewa. Janji itu masih diberikan buat kita semuanya. Janji itu masih Tuhan janjikan buat kita semuanya. Mari kita terus kuatkan hati kita terus bangkitkan iman kita untuk kita berharap bersandar kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan diam begitu saja. Mari kita minta lagi bagian yang lebih besar lagi daripada Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasanya. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berbicara mengenai Roh Kudus. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh ada di hari yang ke-9, di momen penantian janji tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, bahwa janji-Mu, bahwa firman-Mu itu pasti akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami semuanya. Ajar kami saat ini untuk kami boleh sungguh-sungguh mempercayai. Ajar kami saat ini untuk kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh. Ajar kami saat ini untuk mau mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami memperoleh bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hati kami serahkan hidup kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Mari kita akan buka Alkitab kita semua ya sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semuanya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya mau share satu bagian firman Tuhan. Pada ayat yang ke-39 firman Tuhan bilang seperti ini, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Untuk apa hal ini? Untuk menerima janji kepenuhan Roh Kudus. Ya, janji untuk menerima kepenuhan Roh Kudus bagi orang zaman dulu. Ya, bagi anak-anaknya. Nanti mungkin sudah besar mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka sudah percaya Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan bagi orang-orang yang akan datang, ya, yang dikatakan dalam firman Tuhan akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, kita saat ini boleh ada. Saya percaya kita dipanggil oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang yang boleh ada, kita boleh menjadi murid Kristus saat ini. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, dan janji kepada Roh Kudus, firman Tuhan sudah tulis, janji itu pun diberikan bagi kita semuanya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa nih mengalami janji Tuhan? Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari jemaat yang mula-mula pada waktu itu. Ya, di mana waktu momen Pentakosta Petrus
berdiri dan berkhotbah kepada banyak orang, dan orang-orang itu akhirnya bertobat dan mereka disebut dalam bagian firman Tuhan adalah jemaat yang mula-mula. Ya, gimana? Ya, karena janji firman Tuhan itu tidak hanya diberikan buat murid-murid Tuhan waktu itu 12 orang, tetapi dikatakan buat semua orang. Buktinya apa? Jemaat yang mula-mula ini juga dipenuhi Roh Kudus, gitu ya. Orang-orang yang mendengar kesaksian itu juga dipenuhi Roh Kudus, ya gitu. Nah, apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka perbuat sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus? Nah, supaya kita juga bisa dipenuhi Roh Kudus, supaya kita juga bisa semakin dekat dengan Roh Kudus, kita bisa mengalami Roh Kudus dengan lebih luar biasa lagi. Ya, apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama di ayat yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, mereka terharu kenapa? Mereka terharu mendengar khotbahnya Petrus. Ya, khotbah Petrus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat. Kalau sebelumnya mereka menyalibkan Yesus, itu adalah satu perbuatan tidak benar, perbuatan tidak baik, gitu ya. Itu perbuatan yang salah. Yesus itu sungguh-sungguh Mesias, Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Itu khotbah Petrus kepada orang-orang waktu itu, ya. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mendengar khotbahnya Petrus, mereka terharu. Terharu di sini bukan dalam arti saya satu perasaan saja yang mungkin mereka alami dalam kehidupan mereka, yang ya sudahlah begitu saja, kayak sedih gitu ya, kayak rasa senang yang sekejap saja lewat lalu tidak ada apa-apanya begitu. Tidak. Tapi rasa haru mereka di sini adalah satu sikap hati mereka, di mana mereka menyadari bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena mereka menerima kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau mereka waktu itu tidak terima Yesus adalah Tuhan, mereka mungkin cuma sedih, saya sudah salah nih menyalibkan orang, saya sudah berbuat tidak baik, cuma seperti itu. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh mendengar firman, mereka sungguh-sungguh menyatakan hati mereka bahwa iya benar apa yang dikatakan oleh Petrus itu benar, firman itu benar. Ya, mereka membuka hati mereka dan bilang, saya salah. Apa yang saya lakukan sekarang, apa yang saya perbuat sekarang, ini tidak benar. Saya mau merubahnya. Nah, ini adalah sebuah sikap hati, ya, sebuah sikap hati yang dilakukan orang-orang waktu itu. Ya, satu hal yang luar biasa yang terjadi, membuka hati mereka. Ya. Nah, untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus, yang pertama yang harus kita lakukan dari pembacaan kitab kita adalah membuka hati kita. Apakah kita sudah membuka hati kita sungguh-sungguh? Kita sudah menjadikan firman Tuhan menjadi dasar pokok yang utama di dalam kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran yang ada itu boleh sungguh-sungguh kita koreksi dalam kehidupan kita. Kita bukan hidup berdasarkan keinginan kita. Kita bukan hidup berdasarkan kebenaran kita. Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, kita hidup berdasarkan respon kita terhadap kebenaran-kebenaran itu. Ya, itu kita membuka hati kita. Kita nggak jalan dengan keinginan kita sendiri lagi, tapi kita berjalan dengan keinginan Tuhan. Ya, nah kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita harus banyak mengoreksi hati kita, membuka hati kita sebesar-besarnya buat Tuhan. Kalau ada yang salah sekarang, kita minta dikoreksi, kita minta untuk diperbarui, kita minta untuk dibenarkan sikap hati kita ini. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus itu bukan hanya sekedar sebuah kuasa. Roh Kudus itu pribadi, mau punya hubungan dengan kita. Tidak mungkin hal yang bertentangan dengan Roh Kudus, yang bertentangan dengan Tuhan, ya, itu bisa satu. Ya, terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Ya. Nah, kalau kita mau Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita, kita harus siapkan nih hati kita nih sebagai tempat di mana Roh Kudus itu tinggal. Ya. Jadi kita harus mempersiapkannya dan mengoreksinya dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu mengoreksi. Ya. Apakah segera mengoreksi cukup? Tidak. Bagian firman Tuhan melanjutkan lagi di situ bahwa dikatakan mereka di situ bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Ya, mereka bertanya apa lagi yang harus kami perbuat? Ya, kami ini memang salah, sekarang apa yang harus kami perbuat? Nah, ini bagian yang kedua yang sangat-sangat luar biasa. Mereka tidak hanya membuka hati mereka, tetapi di sini mereka meresponi kebenaran yang disampaikan oleh Petrus. Mereka meresponi kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah ada 8 hari perjalanan di dalam doa pencurahan Roh Kudus ini. Apakah kita sudah meresponi semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan 8 hari ini?
Atau kita hanya membuka hati, kita ngomong, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, tapi nggak ada yang kita lakukan, kita nggak ngerespon, kita nggak melakukan apa. Respon itu sebuah tindakan. Respon itu sebuah tindakan yang kita lakukan, gitu ya. Ada perbuatan yang kita lakukan untuk respon, ya. Seperti kita lapar, kita merespon seperti apa? Kita pergi untuk makan, ambil nasi, gitu ya. Itu kita merespon, ya. Nah, jadi kita harus merespon juga kebenaran firman Tuhan, ya. Merespon ini mengambil sebuah tindakan atau melakukan sesuatu untuk hidup seperti yang Tuhan katakan. Kita nggak hanya tersadar, aduh Tuhan, saya sudah melakukan dosa, cuma sadar begitu, tapi tidak mau mengikuti lagi yang lain. Tuhan suruh kita berbuat yang baik, berbuat yang benar. Tuhan suruh kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mencontoh yang seperti Yesus lakukan. Kita cuma sadar, aduh saya salah Tuhan, saya buka hati saya Tuhan, saya terus itu nggak ngapa-ngapain. Tidak, kita harus melakukan tindakan di dalam kehidupan kita, meresponi dengan cara apa? Melakukan seperti yang Tuhan mau, melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Mereka bertanya, sekarang apa yang harus kami lakukan? Petrus, ya, mereka meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar. Setiap kebenaran yang kita dapatkan, kita belajar untuk responi. Kita belajar untuk melakukannya. Kita belajar untuk membuat sebuah tindakan di dalamnya. Kalau tidak, kebenaran itu akan jadi kebenaran saja. Kita tidak akan mengalami kuasanya. Ya, firman itu hanya sekedar menjadi sebuah firman. Kita tidak mendapatkan berkatnya. Janji Tuhan ini dalam firman Tuhan ini hanya sekedar sebuah janji, dan kita tidak akan bisa menerima janji itu. Kenapa? Ya, kita tidak pernah merespon, kita diam saja. Ya, hari ini mari kita buka hati dan kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti akan diberikan dalam kehidupan kita semuanya. Dan Petrus menjawab bagian firman Tuhan ini, ya, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, disuruh bertobat dan memberi diri dibaptis supaya menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Ya, bagian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita dipenuhi Roh Kudus? Kita harus hidup dalam pertobatan. Ya, dan kita harus menyatakan diri sebagai murid Kristus. Kita benar-benar punya komitmen, kita benar-benar punya satu kerinduan yang besar bahwa saya sekarang mau tinggalkan semua hidupan saya yang lama dan saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, bertobat itu berarti kita tinggalkan masa lalu. Masa lalu seperti apa? Masa lalu yang jahat, yang penuh dengan dosa. Sekarang saya tidak mau lakukan lagi. Itu bertobat. Sedangkan baptisan yang kita kenal, baptisan itu adalah lambang daripada pertobatan itu. Ya, baptisan itu lambang dari pertobatan. Baptisan itu lambang dari komitmen kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Waktu kita mau dibaptis, kita berkata bahwa ya, saya sekarang mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau ikutin apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya. Itu waktu kita dibaptis. Ya, baptisan juga melambangkan bahwa kita sekarang hidup baru. Ya, hidup kita yang lama sudah kita pendam, sekarang kita hidup baru dalam Tuhan. Ya, new life gitu ya. Sekarang pemerintah ada mau melakukan satu program new normal gitu ya. Kehidupan normal yang baru. Ya, harusnya waktu kita dibaptis, kita tidak sama lagi hidup kita, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita hidup baru dalam Tuhan. Ya, pemerintah melakukan hidup normal yang baru, ya, dengan standar-standar kesehatan yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, kita pun hidup baru dalam Tuhan. Kita melakukan hidup dengan standar-standar yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita melakukan hal yang tidak pantas di dalam Tuhan, kita sudah melanggar ketetapan Tuhan. Mari sekarang kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, mohon belas kasihannya. Ya, ketika kita mau bersandar, kita mau berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang pengampunan Tuhan akan tercurah dan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kita akan menerima karunia Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita gampangkan tentang bertobat. Ya, di akhir zaman ini banyak orang menyepelekan kata bertobat, sehingga ada kelesatan mungkin Kristen tomat. Ya, paginya tobat, malamnya kumat, gitu ya.
Banyak plesetan-plesetan terjadi. Kenapa? Karena banyak orang-orang percaya saat ini dengan kata bertobat itu main-main, tidak mau sungguh-sungguh. Ya, tapi saya percaya hari ini kita mau sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang punya segala kehidupan kita. Kalau kita bertobat, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau berusaha dengan sebaik mungkin Tuhan untuk menjaga pertobatan saya. Ya, menjaga pertobatan saya. Dan saya mau hidup sekarang mendeklarasikan bahwa saya adalah murid Tuhan. Saya sudah diselamatkan, saya sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Ya, ini sebagai tanda. Firman Tuhan janjikan kepada kita bahwa kita akan menerima pengampunan itu dan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kita akan dipenuhi lebih lagi dengan kemampuan-kemampuan dari Tuhan untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Bukankah itu yang kita rindukan saat ini? Bahwa kita mau Roh Kudus menolong kehidupan kita. Di situasi yang sulit seperti ini, kita perlu dukungan, kita perlu kekuatan. Ya, mungkin sekeliling kita tidak ada yang menolong. Yang kita lihat hanyalah keburukan dan keburukan. Jumlah segini yang mengalami positif, tambah segini, gitu ya. Berita yang ada di sekitar kita tidak membangun kita. Kita perlu kekuatan. Dari mana kita dapatkan itu? Ya, jawabannya adalah dari Roh Kudus. Ya, orang di sekitar kita mungkin saat ini mengecewakan kita, malah bukan mendukung kita. Ya, bahkan kita mungkin sudah mengalami yang namanya sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, ingatlah ada satu pribadi yang Tuhan janjikan buat kita untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Tapi syaratnya kita harus hidup sungguh-sungguh. Ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus berjuang di dalamnya. Roh Kudus itu bukan pribadi yang murahan. Ya, Roh Kudus itu pribadi Allah yang luar biasa berharganya. Kita harus dengan perjuangan yang besar untuk bisa meraihnya dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus kejar. Kita terus koreksi hati kita. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Berdoa. Ya, kita membaca firman Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita dalam perenungan kepada Tuhan. Kita meresponi Tuhan. Kalau sekarang Tuhan suruh kita bertobat, kita bertobat. Kalau Tuhan sekarang suruh kita melakukan kasih, mari kita melakukan kasih. Kita percaya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan saat ini suruh kita menjadi saksi buat Tuhan, jadi saksi buat Tuhan. Hidup kita bertobat. Ya, sungguh-sungguh, bukan main-main. Dosa-dosa kita tanggalkan, gitu ya. Dan kita sungguh-sungguh menyatakan diri kita sebagai murid Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita semuanya. Dalam bagian firman Tuhan ini kita sudah melihat di situ bahwa apa yang terjadi dengan mereka hidupnya berbeda. Murid-murid yang dulunya, orang-orang yang dulunya mereka melakukan kejahatan, sekarang firman Tuhan katakan di ayat yang 41 dan 42, mereka bertekun di situ dalam pengajaran. Mereka ikutin firman Tuhan dengan benar. Ya, mereka menjadi contoh, role model ya bagi orang-orang Kristen sampai saat ini. Ya, itu hal yang luar biasa bagi kita. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi dampak. Bukankah Tuhan mau kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini, seperti jemaat yang mula-mula. Rindukan Roh Kudus terus menjamah dan melawat setiap kehidupan kita semuanya. Ya, puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Saya berharap dan saya percaya ketika kita buka hati kita sungguh-sungguh, kita meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita hidup mau menanggalkan setiap dosa-dosa kita, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan sore hari ini Tuhan, bersama-sama kami datang di hadapan Engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Tidak ada Tuhan yang bisa kami sembunyikan dalam Engkau Tuhan. Semuanya nyata bagimu. Saat ini kami datang, kami membuka diri kami mau Engkau mengoreksi setiap kedalaman hati kami Tuhan. Setiap kesalahan-kesalahan kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan mengampuni kami semua Tuhan. Jadikan hati kami tempat yang murni, di mana kami boleh bersama-sama hidup dengan Roh Kudus. Kami boleh memiliki hubungan yang nyata dengan Roh Kudus. Karena kami tahu di akhir zaman ini Tuhan, bukan orang Kristen yang asal-asalan yang Tuhan mau sertai, tetapi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mau taat terhadap firman Tuhan, yang Tuhan mau sertai. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau, sehingga kami boleh mengalami apa yang Tuhan firmankan di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa,
Aku berdoa buat setiap anak-anakmu saat sore hari ini yang mendengarkan program ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Aku minta kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah di dalam nama Yesus, menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka yang saat ini sedang bimbang, mereka yang saat ini sedang takut, mereka yang saat ini sedang cemas, aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus boleh hadir, Roh Kudus boleh melawat, Roh Kudus boleh membaptis mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu di akhir zaman ini Tuhan boleh sungguh-sungguh muncul sebagai terang, sebagai garam bagi orang-orang di sekitar mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa lawatan-Mu tidak berhenti di sini saja. Dimanapun kami berada, ketika kami buka hati kami, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan melawat setiap kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah selesai di momen 10 hari penyerahan Roh Kudus ini. Tapi besok masih ada 1 hari lagi. Jangan sampai kita lewatkan momen ini. Tuhan akan memberkati kita dengan lebih luar biasa lagi. Mari siapkan setiap hati kita lebih lagi untuk dipenuhi Roh Kudus. Sampai berjumpa besok. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.